Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ustadz Muhammad Nur Hadi selaku pemateri 1, yang terhormat Ustadz Amir Sahidin selaku pemateri 2, dan kepada para peserta yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan rasa aman untuk melaksanakan webinar ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita untuk bisa menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Pada webinar kali ini kita akan membahas terkait maqasidus syariah yang akan dibawakan oleh pemateri pertama terlebih dahulu, yaitu Ustadz Muhammad Nur Hadi. Sebelum waktu dan kesempatan kami persilahkan, kami akan membacakan CV terlebih dahulu, CV-nya beliau. Nama Muhammad Nur Hadi, tempat tanggal lahir Blora 21 Mei 1996, warganegaraan Indonesia, status sudah menikah, alamat di RT 7 RW 2 Sumber Keradenan Blora, Jawa Tengah. Riwayat pendidikan beliau pada tahun 2002 sampai dengan 2007, beliau mengenyam pendidikan di MI Muhammadiyah Sumber Keradenan Blora, Jawa Tengah. Pada tahun 2008 sampai dengan 2010 di MTS Hashim Ash'ari Sumber Keradenan Blora, Jawa Tengah. Tahun 2011 sampai dengan 2013 beliau mengenyam pendidikan di SMA IT Al-Azhar Sedayulawas, Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Pada 2014 sampai dengan 2017 beliau mengenyam pendidikan di Ma'had Ali An-Nur Warubaki, Sukoharjo, Jawa Tengah dengan prodi Syariah. Di tahun 2019 beliau mengikuti program kaderisasi ulama Unida Gontor. Di 2019 sampai dengan 2021 beliau berpendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah Unida Gontor. Berikutnya, waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada Ustadz Muhammad Nur Hadi.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suara terdengar enggak nih sama pendengar semua? Terdengar, Tat? Oke. Minta tolong panitia untuk menampilkan slide yang sudah kami siapkan. Betul. Itu enggak hilang. Baik, sambil kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baik para peserta webinar Maqasid Syariah semua yang kami hormati. Pertama, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat ya, sehingga kita bisa mengikuti webinar Maqasid Syariah di malam hari ini. Yang mudah-mudahan webinar kali ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat tabi'in dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan umul qiyamah. Baik, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami akan sedikit memaparkan tentang hukum waris Islam dalam perspektif maqasid syariah. Ya. Gimana panitia sudah bisa menampilkan slide-nya ini? Belum bisa? Oke. Baik. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, mengapa kita perlu membahas tentang hukum warisan dalam Islam, gitu ya. Maka perlu kita ketahui bahwa mawaris atau hukum warisan di dalam Islam ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat. Ya. Pertama adalah berlandaskan salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengatakan, "Ta'allamul fara'id wa'allimuha." Kata beliau, belajarlah faraid dan ajarkanlah faraid atau mawaris. Ya. Mawaris atau faraid itu maknanya sama. Ya. Kata Nabi, belajarlah faraid dan ajarkanlah faraid. Fa'innahu nisful ilm. Kata Nabi, faraid itu adalah setengah ilmu. Ya. Ya, karena para ulama menjelaskan ya, ilmu itu ada dua. Ada tentang kehidupan, ada juga ilmu tentang kematian. Nah, mawaris ini adalah tentang kematian. Sehingga para ulama menjelaskan faraid itu adalah
separuh daripada ilmu. Kemudian lanjut hadisnya Nabi mengatakan, wa innahu yunsa, wa huwa yunsa, kata Nabi. Dan ilmu faraid ini adalah ilmu yang akan dilupakan oleh umatku. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Kata Nabi, faraid itu adalah ilmu yang akan pertama kali dicabut daripada umatku. Nah, mungkin saat ini kita sudah merasakan bahwa betapa banyak kaum muslimin yang tidak mengerti dan memahami serta mempraktekkan daripada mawaris sesuai dengan hukumnya. Ya. Maka ini menjadi tentu perhatian kepada kita semua bahwa menerapkan mawaris faraid sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya. Kemudian di antara keistimewaan daripada mawaris ini, ya, kita bisa perhatikan bahwa mawaris itu ternyata ilmu, ya, yang sangat detail Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Yang tidak ada hukum lain, Allah menjelaskan secara detail sebagaimana mawaris. Ya. Allah perintahkan melaksanakan sholat hanya berupa perintah wa aqimus sholat. Tidak menjelaskan tata cara sholatnya seperti apa. Allah perintahkan saum kutiba alaikumus syiyam. Tata cara puasa seperti apa tidak dijelaskan di dalam syariat. Allah perintahkan membayar zakat, wa atuz zakah. Ya, tapi tidak diperintahkan tata cara zakatnya seperti apa, kadarnya seberapa, tidak dijelaskan. Tapi dalam ilmu mawaris ini Allah jelaskan secara detail. Ya, bisa dilihat dalam surat An-Nisa itu ayat 11, 12 dan akhir ayat daripada surat An-Nisa 176 dan beberapa hadis lainnya. Ya. Itu sangat detail Allah menjelaskan bagaimana cara pembagian mawaris kepada semua ahli waris. Nah, ini menurut ulama, ya para ulama menjelaskan bahwa ini adalah sebuah keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh hukum-hukum lainnya. Ya. Sehingga ini menjadi poin penting bahwa syariat mawaris ini ternyata syariat yang sangat urgen sekali untuk kita pahami dan untuk tentunya kita implementasikan, ya, untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita. Kemudian kita ke tema kali ini, ya, hukum mawaris atau waris Islam di dalam perspektif maqasidus syariah. Kenapa ada perspektif maqasidus syariah? Nah, di sini perlu kita pahami bahwa ternyata di luar sana orang-orang yang dalam tanda kutip tidak suka dengan ajaran Islam. Ya, taruhlah mungkin orang-orang yang liberal gitu, ya. Ada di antara mereka yang kemudian berusaha untuk tidak menjalankan ketetapan warisan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong bisa dibukakan di slide yang kedua itu, akhi. Ya. Jadi sebagian orang, ya, yang mereka tidak tidak begitu, ya, dalam tanda kutip, ya, mereka tidak suka dengan ajaran Islam ini, diantaranya adalah mawaris. Dia mengatakan bahwa ternyata hukum waris di dalam Islam itu tidak, ya, lanjut sampai penuh. Taib, cukup sampai sini. Ya. Ada contohnya di situ, Aminah Wadud mengatakan bahwa hukum waris di dalam syariat itu berupa 2:1. Laki-laki dapat 2 bagian daripada perempuan. Ya, perempuan 1, laki-laki 2. Itu menurut dia adalah sebuah kedoliman terhadap wanita. Nah, itu dianggap sebagai ketentuan yang tidak adil. Gitu. Ada juga yang mengatakan, ya, contohnya adalah Nasaruddin Umar dalam bukunya itu, ya, ketika fikih membela perempuan. Ya, dia mengatakan bahwa porsi 2:1 dalam hukum kewarisan Islam itu bukanlah hukum yang sudah final. Bukan hukum yang qat'i, artinya masih ada kemungkinan untuk dirubah sesuai dengan keinginan atau perkembangan zaman. Ada juga Syahrul mengatakan bahwa ternyata wasiat itu lebih utama daripada waris. Ya, karena potensi untuk mewujudkan keadilan itu lebih besar, lebih efektif dibandingkan daripada waris. Menurut dia dengan wasiat itu orang tua bisa membagi waris itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, tidak perlu pakai mawaris 2:1 sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu syubhat, ya.
yang mesti kita pahami dan kita harus tahu jawabannya. Ya, apakah benar hukum waris dalam Islam yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya itu 2:1 adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Itu adalah sebuah kedzaliman, itu adalah sebuah diskriminasi terhadap wanita. Ya, mari coba kita nanti buktikan. Ya, padahal ayuhal ikhwah, mohon dilanjut slide-nya, ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hadid itu, ya, walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Ya, kata Allah, Allah menurunkan rasul menyampaikan risalahnya, ya, itu dengan kitab dan mizan. Mizannya adalah neraca keadilan maksudnya. Liyaquman nasu bil qist, agar manusia itu berlaku adil. Jadi syariat yang Allah turunkan melalui lisan rasul itu semuanya adalah keadilan. Kalau ada satu belum. Kalau ada satu yang kemudian syariat Islam dianggap tidak adil, nah ini berarti perlu penjelasan. Mawaris misalnya dikatakan tidak adil. Ya. Padahal ulama pun juga mengatakan, ya, contohnya ini, Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in beliau mengatakan, fa inna syari'ata mabnaha wa asasuha, ya, alal hikami wa masalihil ibadi fil ma'asi wal ma'ani. Kata beliau syariat itu dibangun di atas pondasi hikmah dan maslahat bagi hamba. Hikmah dan maslahat bagi manusia baik di dunia maupun akhirat. Ya, wahiyya adlun kulluha, dan semua syariat yang diturunkan Allah itu semuanya adil. Wa rahmatun kulluha, dan semuanya rahmat. Wa masalihu kulluha, dan semuanya bermaslahat. Wa hikmatun kulluha, dan semuanya berhikmah. Nah, ini tentu apa yang dalam pandangan orang-orang tadi tidak sinkron, ya, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa semua syariat itu adalah adil termasuk mawaris. Nah, di mana letak keadilan hukum mawaris dalam Islam nanti akan kita perjelas, ya. 2:1 itu apakah adil atau tidak? Apakah itu sebuah kedoliman? Apakah itu tidak lebih baik daripada syariat-syariat yang lain atau ketentuan-ketentuan yang lain? Nah, lanjut slide-nya. Maka pertama kita perlu tahu dulu konsep mawaris atau faraid di dalam Islam itu seperti apa. Ya, kita tidak akan jelaskan secara detail, tapi cukup secara ringkas saja. Ya, mohon dilanjutkan slide-nya. Ya, langsung halaman setelahnya. Perlu kita ketahui dari definisi dulu tentu ya. Ya, definisi mawaris. Mawaris atau faraid, ya ini istilah yang sama sebetulnya, ya redaksinya berbeda tetapi maknanya sama. Ya faraid itu ya secara bahasa maknanya adalah ketentuan. Ya mawaris itu ya maknanya secara bahasa maknanya juga adalah ya ketentuan, ya sama. Ya. Dilanjut sampai penuh slide-nya Ahi. Ya, jadi nah, secara terminologi pun sebetulnya sama ya walaupun para ulama redaksinya berbeda dalam memberikan definisi ya. Mawaris itu adalah hak seorang untuk mendapatkan sesuatu setelah kematian pemiliknya ya dengan sebab-sebab dan syarat-syarat khusus. Atau kalau faraid para ulama menjelaskannya secara terminologi atau secara istilah adalah bagian yang ditetapkan oleh syariat kepada para ahli waris. Nah, tetapi secara umum ya ilmu mawaris itu adalah ilmu fikih yang dengannya kita dapat mengetahui siapa ahli warisnya dan kadar setiap ahli waris yang wajib mereka dapatkan dari harta peninggalan si mayit. Ya artinya mawaris ini adalah sebuah ilmu yang dengannya kita tahu ya mana saja harta yang harus dibagikan dan berapa bagian setiap ahli waris. Ya, itu yang dibahas di dalam fikih mawaris. Selanjutnya, akhir. Nah, selanjutnya adalah landasan ya. Landasan syariat mawaris ini tentu ada ayat di sana, ada hadis ya. Yang pertama adalah surat An-Nisa ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur. Nasiban mafruḍa." Ya, ada kata nasiban mafruḍa di sana. Allah Subhanahu wa taala itu telah ya menetapkan bagian bagi laki-laki maupun perempuan ya itu dengan bagiannya masing-masing ya dengan bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya maka ini ya
para ulama menjelaskan ini menjadi kewajiban bagi kita sebagai ahli waris misalnya ya, untuk membagikan harta itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Kemudian di ayat yang kedua, surat An-Nisa yang ke-11 ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian ya, yaitu kepada manusia untuk membagikan harta waris kepada anak-anak mereka fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, bahwa laki-laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Nah, kita fokus pada kata yusikum. Nah, itu menurut ulama tafsir menyebutkan bahwa ini merupakan sebuah perintah bahwa kita harus menjalankan atau menerapkan hukum waris ini dalam kehidupan kita. Artinya ketika ada orang meninggal, harta itu harus diberikan sesuai dengan bagian yang telah Allah jelaskan. Bahkan saya pernah mendengar sebagian ulama mengatakan yusikum itu adalah kalimat perintah yang lebih tinggi levelnya dibandingkan dengan sigoh-sigoh perintah yang lainnya. Ada kutiba, ada fi'il amr ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah misalnya. Yusikum ini secara level lebih tinggi. Artinya penekanan untuk diterapkannya jauh lebih besar. Walaupun semuanya juga harus diterapkan, kewajiban untuk diterapkan, tapi ini kata yusikum ini secara level lebih tinggi. Gitu ya. Kemudian ada juga hadis Nabi, al-hikul faraidu bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajul takrir. Berikanlah bagian faraid itu kepada orang yang berhak mendapatkannya. Nah, kalaupun ada sisa di sana diberikan kepada lelaki yang lebih dekat. Ya, itu di antara dalil yang menjadi pensyariatan mewaris. Lanjut. Kemudian mawaris ini ketika hendak dijalankan, ya itu harus tentunya memenuhi rukun, syarat dan sebab-sebabnya. Ya, pertama rukun mawaris. Rukun mawaris ini ada 3. Tentu yang pertama adanya muwaris. Muwaris ini orang yang akan mewariskan hartanya. Artinya ada orang yang meninggal. Karena kalau orang belum meninggal, ya itu belum boleh harta warisan itu dibagikan. Yang kedua adalah ahli waris. Orang yang meninggal tadi memiliki ahli waris. Ahli waris itu banyak. Ya. Ada anaknya, ada bapaknya, ada kakeknya, ada cucunya, nanti ada saudaranya, ya ada sepupunya, ada pamannya, ya itu nanti ada ketentuannya yang itu tidak kita bahas. Ya. Kemudian yang ketiga ada harta waris. Tentu ingin membagikan harta waris harus ada harta warisannya. Kalau tidak ada harta warisannya, apa yang mau dibagikan kan begitu ya. Nah itu rukun mawaris ada 3. Selanjutnya adalah syarat ya, atau sebab dulu. Sebab kewarisan artinya seseorang itu bisa mendapatkan warisan ketika sebabnya ada. Ya, kalau dalam usul fikih itu kan sebab itu definisinya mayal jamu min wujudihi wujud ya, wayal jamu min adamihi adam. Adanya sebab malah mengharuskan ada hukum gitu ya. Tidak ada sebab tidak ada hukum. Nah, ini sebab ini kalau tidak ada orang tidak bisa dapat warisan. Kalau ada sebab bisa dapat warisan. Yang pertama adalah kekerabatan hakiki atau nasab maksudnya. Kalau punya hubungan nasab, dia bisa mewarisi. Ya tentunya dengan ketentuan tertentu. Nanti ada yang lebih dekat itu bagiannya lebih banyak dibandingkan yang lebih jauh biasanya. Kemudian yang kedua adalah pernikahan yang sah. Ya, antara suami istri itu bisa saling mewarisi kalau akad pernikahannya sah. Dalam syariat kalau tidak sah pernikahannya maka tidak bisa saling mewarisi. Ya. Kemudian yang ketiga al-wala. Wala ini maksudnya adalah tuan yang memerdekakan budak. Nah, budak yang sudah dimerdekakan, kalau dia nggak punya ahli waris sama sekali, maka nanti yang mewarisi harta adalah tuan yang telah memerdekakan. Ya, disebut dengan al-wala. Ya. Nah, kalau tidak ada sebab salah satu daripada 3 ini, orang tidak akan bisa mendapatkan warisan. Seperti misalnya anak ya tiri. Anak tiri kan bukan kerabat hakiki. Ya, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, karena bukan anak kandung gitu kan ya. Ya. Selanjutnya adalah syarat ya, mendapatkan warisan. Yang pertama adalah meninggalnya mewaris tentu. Ini syarat pertama. Mewaris artinya orang yang punya harta tadi kalau belum meninggal belum boleh diwariskan. Jadi syaratnya harus meninggal dulu. Bagi-bagi warisan sebelum meninggal itu tidak benar. Tidak bisa. Ya, kalaupun bagi-bagi namanya nanti hibah. Ya, kepada anak-anaknya, bukan wasiat, karena kalau wasiat tidak boleh kepada anak, wasiat itu kepada selain anak itu punya harta warisan sendiri. Ya, kalau mau bagi-bagi itu namanya hibah. Ya. Yang kemudian yang kedua hidupnya ahli waris, artinya ada ahli waris yang memang hidup, gitu. Punya anak, tapi kalau anaknya sudah meninggal semua nggak bisa mewarisi, nggak bisa diwariskan kepada
anak-anaknya. Ya, kecuali nanti di sana ada cucu misalnya ya. Nanti dengan ketentuan tertentu mereka bisa mendapatkan atau saudara ya, atau mungkin pamannya gitu ya. Nah, tentunya ahli waris ini harus hidup kondisinya. Ahli waris yang sudah meninggal tidak dapat warisan. Anak yang sudah meninggal tidak punya hak untuk mendapatkan warisan. Kemudian yang ketiga, tidak ada penghalang. Ya, artinya kalau ada penghalang di sana, seseorang walaupun sudah memenuhi syaratnya, memenuhi rukunnya, tetapi ada penghalang nggak bisa juga dapat warisan. Nah, lanjut. Di antara penghalangnya adalah yang pertama budak. Status orang sebagai budak itu tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi kalau ada seseorang memiliki anak, anaknya jadi budak, nah nanti tidak bisa mendapatkan warisan. Kenapa? Karena kalau diwariskan kepada anak yang jadi budak tadi, hakikatnya harta itu bukan menjadi anak, bukan menjadi milik anaknya, jadi milik tuanya. Gitu. Maka budak itu nggak bisa mewarisi. Yang kedua adalah pembunuhan. Ya, artinya kalau orang membunuh bapaknya misalnya, gitu ya, dengan niat agar segera mendapatkan warisan, misalnya begitu ya, maka anak nggak berhak mendapatkan warisan. Kenapa? Kata Nabi, la yarisul qatil, orang yang membunuh nggak bisa mewarisi. Gitu ya. Ya, jadi nggak bisa seseorang yang membunuh itu ya sebagai ahli waris membunuh mewarisnya agar dapat warisan, nggak bisa dapat harta. Ya. Kemudian yang ketiga ada perbedaan agama. Jadi kalau bapaknya muslim, anaknya non muslim, atau sebaliknya bapaknya non muslim, anaknya muslim, tidak bisa saling mewarisi. Karena syarat ya tadi ya, ini adalah penghalang. Syaratnya harus sama-sama dalam agama. Ya, sama-sama Islam ini baru bisa saling mewarisi. Nah, ini gambaran umum terkait tentang konsep penentuan di dalam hukum waris, gitu ya. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan hukum waris. Nah, kita nggak panjang lebar, langsung kemudian sekarang membahas sisi maqasid syariah dulu. Ya, lanjut langsung. Nah, maqasid syariah itu ya perlu kita pahami dulu secara dasar ya, definisinya apa. Ya, maqasid itu, kata maqasid adalah jamak dari kata maksud yang maknanya adalah tujuan. Ya, maqasidun itu jamak dari kata maksudun atau maksidun. Ya, yang maknanya adalah tujuan. Nah, asyariah itu ya bisa berasal dari kata asyariah atau ada yang mengatakan berasal dari kata syir'ah yang maknanya adalah hukum, ya, peraturan, syariat ya. Nah, itu makna daripada syariah. Maka secara bahasa maqasid syariah maknanya adalah tujuan sebuah hukum, tujuan daripada hukum, tujuan dari peraturan. Nah, itu namanya maqasid syariah. Tapi secara umum ya, kemudian nanti para ulama menjelaskan secara terminologi ya bahwa maqasid syariah itu adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari setiap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, baik berupa akidah maupun amal perbuatan. Akidah maksudnya keyakinan. Ya, jadi keyakinan, amal perbuatan semuanya itu punya tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di sana juga ada definisi daripada Imam Syatibi, Imam Abdul Wahab Khalaf, dan banyak ulama-ulama maqasid lainnya yang mungkin redaksinya berbeda tetapi substansinya sama. Ya kurang lebih bahasanya adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syariat ya. Ini adalah untuk kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Nah, ini kalimat ini penting perlu kita garis bawahi bahwa semua syariat yang diturunkan oleh Allah tujuannya untuk apa? Untuk kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Ya. Kalau ada orang menganggap bahwa ada syariat tidak ada maslahatnya, wah ini orang yang tidak ngerti atau orang yang belum belajar, gitu ya. Kalau dia mau belajar, pasti dia akan menemukan apa maslahat dari setiap syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi mawaris kalau dikatakan sebagai ilmu yang tidak bermaslahat, tidak berkeadilan ya. Itu karena dia nggak paham betul terhadap syariat mawaris. Gitu ya. Maka perlu kita nanti luruskan. Selanjutnya, nah dalam maqasid syariah ya ini secara umum ditinjau dari luasnya cakupan itu maqasid dibagi menjadi 3 macam. Ada maqasid amah, ada maqasid khosoh dan maqasid juz'iyah. Maqasid amah itu apa? Maqasid atau tujuan-tujuan yang dijaga dan direalisasikan pada semua atau sebagian besar hukumnya. Ya, artinya syariat semua hukum ini atau sebagian besarnya itu punya tujuan yang sama. Ya, contohnya apa misalnya? Menegakkan keadilan, iqamatul adl, ya, iqamatul qisti. Para ulama menyebutkan ini adalah maqasidul amah, tujuan yang ingin dicapai oleh semua hukum dalam syariat. Artinya nggak ada syariat yang tidak menjunjung keadilan, itu nggak ada. Gitu ya. Mewujudkan maslahat, tidak ada syariat itu yang tidak ada maslahatnya, itu nggak ada. Ya. Kemudian menghilangkan madorot, gitu ya.
Ya, tentunya syariat-syariat yang bermaslahat itu tentu juga segaris dengan menghilangkan madharat kan, gitu ya. Dan juga diantaranya maqasid amah ini adalah oleh para ulama disebut daruriyatul khamas, ya. Atau ada di sana hifdzuddin ya, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzun nasal, hifdzul mal, itu semuanya adalah masuk ke dalam maqasidul amah yang ingin dicapai oleh setiap hukum atau sebagian besar hukum di dalam syariat. Kemudian yang kedua ada maqasidul khosah. Maqasid khosah itu apa? Tujuan yang ingin direalisasikan oleh syariat, ya, yang bersifat khusus. Artinya pada hukum-hukum tertentu. Nah, tujuan daripada warisan itu apa? Ada tujuannya. Tujuan daripada syariat pernikahan itu apa? Tujuan daripada syariat muamalah itu apa? Ibadah itu apa? Itu ada tujuannya. Ya, itu yang lebih khusus. Jadi hanya pada hukum tertentu saja. Ada juga yang ketiga maqasidul juz'iyah. Maqasid juz'iyah itu apa? Tujuan yang ingin dicapai, rincian-rincian pada setiap hukum. Ya, contohnya misalnya dalam pernikahan itu ada kewajiban mahar. Nah, apa tujuannya ada mahar? Nah, ini namanya maqasid juz'iyah. Apa tujuan adanya ridho di dalam uh, transaksi muamalah gitu ya. Karena muamalah kan harus ada ridho. Kalau dipaksa itu tidak bisa sah sebuah transaksi. Kemudian juga di dalam mawaris ada ketetapan 2:1. Ya. Nah, itu juga punya tujuan. Ya, di antaranya adalah menegakkan keadilan. Ya, karena secara umum semua syariat ini adalah iqamatul adil, ya, iqamatul qist. Ya, maka ini perlu menjadi mindset ya kita sebagai seorang muslim bahwa syariat ini ya sejatinya memiliki tujuan, ya yang tujuannya itu adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Ya. Nah, sekarang perlu kita lanjut slide-nya. Perlu kita buktikan ya apa namanya di mana letak keadilan sekarang ya. Ini kita fokuskan maqasid syariahnya kepada keadilan karena itu yang paling banyak menjadi problematika gitu ya. Dikatakan syariat itu tidak adil. Ya, lanjut ya. Di mana letak keadilan? Nah, ini. Sekarang yang perlu menjadi perhatian bagi kita apa sih itu adil? Ya, ini perlu kita sepakati dulu. Kita mau mengatakan syariat itu adil tapi apa namanya? Timbangan kita untuk mengatakan adil apa? Itu ya, mizan kita apa? Ya. Jadi harus kita samakan dulu apa namanya? Apa itu adil? Nah, adil itu memang secara bahasa maknanya musawah ya atau apa ya? Ya sama begitu ya. Sama dalam arti la maziyata li ahadihima. Ya tidak ada condong kepada satunya. Netral gitu ya. Tetapi kemudian tidak hanya sama sebetulnya makna adil itu. Para ulama menyebutkan bahwa definisi adil itu adalah i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu. Adil itu adalah memberikan setiap hak kepada orang yang berhak mendapatkan hak itu. Atau bahasa kita biasanya ya menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, itu adalah keadilan. Ya, jadi keadilan sejatinya nggak harus sama. Kalau tadi ada yang menuntut, oh syariat mawaris itu tidak adil, 2:1. Kenapa 2 laki-laki, perempuan 1? Ya, apakah adil itu harus sama sekarang pertanyaannya? Kalau kita tanya, saya misalkan ini, saya berikan contoh. Saya punya anak gitu ya, yang satu sudah 1 SMP, satu masih 1 SD. Saya berikan pakaian sama-sama ukuran M misalnya. Kira-kira adil enggak tuh? Enggak adil. Adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai proporsinya. Saya memberikan uang saku kepada anak yang sudah kelas 1 SMP dengan 1 SD ya beda. Karena kebutuhan mereka berbeda. Itulah adil. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai proporsinya. Ya, sesuai dengan haknya atau sesuai dengan kebutuhannya. Ya, maka ini jadi pertanyaan besar. Nah, benarkah pembagian 2:1 itu tidak adil sekarang? Ya, kalau kita sepakati adil itu adalah i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu. Ya, memberikan sesuatu hak kepada orang yang berhak mendapatkannya. Nah, sekarang keadilan yang semestinya di dalam mawaris itu seperti apa? Nah, boleh dilanjut slide-nya. Keadilan yang semestinya dalam mawaris itu apa? Ya, pertama yang harus kita ketahui bahwa keadilan dalam mawaris ini erat hubungannya dengan kewajiban dan tanggung jawab. Gitu ya. Erat kaitannya kewajiban dan tanggung jawab. Kalau kita perhatikan pada konsep mawaris di atas, ya, ada sebab-sebab kewarisan, ada hubungan kekerabatan, gitu ya, ada hubungan suami istri. Ya, itu sebetulnya ada poin di sana bahwa ada tanggung jawab, gitu ya, atau ada kewajiban bagi setiap mereka. Dan artinya
keadilan dalam mewaris ini berkaitan dengan kewajiban mereka yang akan mendapatkan harta warisan. Tanggung jawab mereka apa? Sehingga mereka diberikan bagian yang tidak sama antar satu dengan yang lain gitu ya. Nah, perlu kita pahami bahwa laki-laki dengan perempuan dalam kacamata syariat itu memang berbeda ya, tidak sama. Ya, coba kita lihat daripada apa namanya kebutuhan. Ya, seorang wanita ya ini Imam Ali As-Sabuni belum mengatakan ya bahwa seorang wanita itu telah tercukupi kebutuhannya oleh laki-laki. Dan ini memang prinsip syariat ya. Bahwa wanita itu dalam kondisi apapun dia kebutuhannya sudah dicukupi oleh laki-laki. Dari dia lahir sampai dia sebelum menikah, siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya, bapaknya, ya kan? Kalau dia sudah menikah, siapa yang bertanggung jawab? Suaminya. Kalau suaminya nggak ada, sudah meninggal, bapaknya juga sudah nggak ada, ya siapa yang bertanggung jawab? Saudaranya. Terus begitu. Artinya perempuan itu kondisi apapun dia akan selalu dijamin kebutuhannya oleh seorang laki-laki. Ya. Jadi itu wanita. Ya. Kemudian yang kedua, seorang wanita itu tidak dibebani untuk menafkahi siapapun. Justru yang mendapatkan beban menafkahi siapa? Laki-laki. Menafkahi istrinya, anaknya, ya kan? Bahkan nanti kalau ada saudara perempuannya yang nggak ada yang menafkahi, dia yang mendapat kewajiban untuk menafkahinya. Maka kebutuhan laki-laki kepada harta itu jauh lebih besar daripada perempuan. Nah ini harus sepakat ya, bahwa ternyata kewajiban laki-laki itu terhadap finansial, terhadap harta itu lebih besar daripada perempuan. Laki-laki itu harus menafkahi istri dan anak. Perempuan itu dinafkahi. Ya, perempuan itu dinafkahi. Jadi kebutuhan dia sudah dijamin oleh laki-laki. Gitu ya. Yang kemudian laki-laki harus membayar mahar ketika menikahi istri. Ya kan? Apakah ada syariat Islam perempuan wajib bayar mahar? Tidak ada. Yang wajib bayar mahar adalah laki-laki. Maka ya, nah ini kewajiban membayar mahar kepada laki-laki ini menunjukkan laki-laki lebih butuh daripada perempuan terhadap harta itu kan gitu ya. Kemudian upah belajar anak ya, kemudian beban pengobatan dan kebutuhan sehari-hari itu siapa yang bayar? Harus laki-laki. Suaminya, ya, bapaknya itu yang berkewajiban untuk membayarkan nafkahnya, membayarkan biayanya. Sekarang maka kalau laki-laki dikasih 2 kali lipat daripada perempuan, kita mau katakan tidak adil, benar enggak? Tidak bisa kita katakan tidak adil. Karena laki-laki kebutuhannya jauh lebih besar daripada perempuan. Ya. Kalau kita mau berpikir secara logis ya, mau berpikir secara logis itu, kira-kira uang yang dimiliki atau harta yang dimiliki laki-laki dengan perempuan, kira-kira mana yang akan lebih habis terlebih dahulu? Pasti laki-laki. Karena laki-laki hartanya bukan untuk dia sendiri, untuk istrinya, untuk anaknya, bahkan untuk saudara perempuannya kalau tidak ada yang menafkahi. Sedangkan perempuan uang itu untuk dia sendiri. Kebutuhan dia sudah ditanggung oleh laki-laki lain, entah bapaknya, entah suaminya kan gitu, entah saudaranya. Ya. Maka kira-kira harta siapa yang habis duluan? Laki-laki. Maka sejatinya perhatian syariat terhadap wanita jauh lebih besar daripada laki-laki. Ya, ini justru menjunjung martabat seorang wanita di dalam syariat. Ya. Bahkan kalau kita pelajari secara sejarahnya itu orang-orang jahiliyah dulu itu memberikan warisan hanya kepada orang yang berperang. Hanya orang yang memegang senjata. Orang yang duduk-duduk di rumah, wanita, anak-anak, mereka semuanya nggak dapat warisan. Ya, ini lebih nggak adil lagi sebetulnya. Nah, syariat datang itu justru menegakkan keadilan itu. Wanita tetap dapat warisan walaupun dia setengah daripada laki-laki. Alasannya kenapa? Karena laki-laki kebutuhan terhadap harta lebih besar karena dia punya tanggung jawab dan kewajiban. Ya. Nah, ini poin besar yang mesti harus kita pegang ya, bahwa ternyata syariat mawaris ya 2:1 yang di antara mereka mengatakan bahwa syariat itu tidak adil ya, sejatinya adil. Maka harus kita samakan dulu persepsi keadilan yang apa yang dia maksud gitu ya. Kalau keadilan itu harus dalam pandangan dia sama ya ini bisa kita katakan tidak adil, tapi keadilan itu hakikatnya bukan sama. Tapi sesuai dengan proporsinya. Itu. Ya, kemudian selanjutnya ya. Selanjutnya ya. Nah, tadi kan juga ada yang mengatakan wasiat sebelumnya. Wasiat itu lebih utama dibandingkan dengan mewariskan gitu ya. Karena menurut mereka wasiat itu kan bisa ditetapkan oleh seorang
orang tua kepada anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan mereka. Seolah-olah dalam pandangan mereka ini adil ya kan. Kalau orang tua itu bisa menyesuaikan, oh ini yang finansialnya sedikit kita kasih banyak, yang finansialnya sudah banyak nggak usah kita kasih atau kita kasih sedikit saja. Ya, itu kira-kira adil nggak tuh? Oke lah. Mungkin kita melihat secara sederhana itu adil ya seolah-olah ya, yang kasih, yang sudah punya harta banyak kasih sedikit, yang sudah yang belum memiliki harta banyak dikasih banyak, gitu kan. Tetapi coba kita perhatikan, menurut saya kalau wasiat itu jadi ketetapan orang tua secara bebas untuk menetapkan harta itu untuk anak-anaknya, maka akan sangat riskan dan berpotensi untuk menimbulkan pertikaian. Coba kita tanya, apakah semua orang tua itu bisa berlaku adil sesuai dengan persepsi kita tadi? Enggak. Ada orang tua yang mungkin lebih pilih kasih terhadap salah satu anaknya. Mungkin lebih baik pada orang tuanya dikasih banyak. Padahal dia sudah kaya. Ya, itu kira-kira adil enggak? Ya, karena enggak semua orang tua bisa semacam itu. Artinya ini pendapat semacam ini belum final dikatakan sebagai sebuah keadilan. Justru dengan ketetapan sesuai syariat sudah pasti laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, itu lebih 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 bermaslahat, lebih meminimalisir terjadi potensi pertikaian tadi. Ya, ketika Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ketentuan itu, ya harus kita ikuti. Ya. Tidak pandang bulu apakah orang tua itu lebih sayang kepada perempuan sehingga harus dikasih banyak, tidak peduli. Ya. Tapi syariat lebih melihat yang lebih besar apa ya, tanggung jawab dan kewajiban seorang laki-laki lebih besar sehingga dia berikan lebih banyak. Jadi kalau dikatakan wasiat lebih baik atau lebih utama daripada warisan itu tidak tepat. Justru dengan wasiat ya atau memberikan warisan itu sesuai dengan keinginan orang tua itu malah berpotensi besar pada pertikaian. Kemudian bahkan di dalam syariat Islam itu berwasiat kepada ahli waris itu hukumnya tidak boleh. Ya. Wasiat itu hanya kepada selain ahli waris. Kenapa? Ahli waris sudah punya bagian sendiri yaitu warisan. Wasiat itu hanya boleh kepada selain ahli waris. Maksudnya adalah wasiat harta ya. Saya berwasiat nanti setengah harta saya untuk si fulan anak saya, tidak bisa. Wasiat itu harus selain wasiat berupa harta harus kepada selain anak ya. Kalau wasiat untuk melaksanakan sebuah amal lah itu, nah itu bisa kepada anak ya. Tapi kalau wasiat harta harus kepada yang lain, gitu ya. Nah ini maka tidak bisa kita katakan wasiat lebih baik daripada warisan dalam hal untuk membagi harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit. Ya. Maka selanjutnya kesimpulan, ya ini waktunya tadi nggak dikasih waktu sama moderatornya, jadi tidak tahu nih kapan harus berhenti saya ini ya. Ya. Tapi ini kita anggap cukup lah ya, nanti ada pemateri kedua takutnya terlalu malam nanti ya. Kemudian kesimpulan ya bahwa syariat mawaris itu ya dalam kacamata syariat sudah sangat adil ya. Ya dan sesuai dengan tujuan syariat bahwa syariat itu memiliki tujuan menerapkan sebuah kemaslahatan ya, menerapkan sebuah keadilan ya di dalam umat manusia gitu ya. Kemudian adanya pandangan bahwa wasiat tadi lebih utama daripada mawaris atau faraid ini tidak bisa kita benarkan ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan mawaris juga mensyariatkan wasiat, punya ranahnya masing-masing. Ya, punya ranahnya masing-masing. Wasiat itu adalah untuk mewasiatkan harta kepada yang lain. Ya. Baik. Mudah-mudahan yang sekilas ini bisa menambah wawasan begitu ya. Nah, jadi kita mesti yakin ya bahwa syariat ini semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia. Ya, termasuk hukum mawaris ini. Jangan kita katakan mawaris ini adalah hukum yang mendiskriminasi wanita, hukum yang tidak berpihak kepada wanita ya. Ya, mereka yang tidak tahu yang mengatakan demikian. Sejatinya kalau kita pelajari betul ya secara dalam, kita akan justru mengatakan pembelaan syariat terhadap wanita bisa jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Wanita kan ya hidupnya dinafkahi gitu kan. Ya. Laki-laki yang berkewajiban memberikan nafkah. Tapi mungkin itu yang sedikit bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin nanti ada yang belum jelas ya kita bisa buka ditanya jawab nanti di sesi tanya jawab insyaallah ya. Tapi demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Hadir.
telah melaporkan penjelasan ilmu-ilmunya. Kemudian lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu pada Ustadz Amir Syahidin. Belum kami serahkan waktu dan kesempatannya, akan kami bacakan terlebih dahulu untuk CV beliau. Nama Amir Syahidin, SPT MAG, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 28 Mei 1996, kewarganegaraan Indonesia, alamat rumah Gedung Campang, RT 18 RW 9, Karangreja, Kutasari, Purbalingga, Jawa Tengah. Status menikah. Kemudian riwayat pendidikan formal di tahun 2002 sampai dengan 2003 beliau mengenyam TK Dharma Wanita Sukoharjo, Jawa Tengah. Di tahun 2003 sampai 2009 beliau mengenyam di SD Banaran 1 Sukoharjo, Jawa Tengah. Di 2009 sampai 2011 beliau mengenyam pendidikan di SMP Pondok Pesantren Darul Hijrah Sukoharjo, Jawa Tengah. Di tahun 2011 sampai 2014 SMA Pondok Pesantren Darus Syahadah Boyolali, Jawa Tengah. Di tahun 2014 sampai 2018 beliau mengenyam pendidikan di Mahat Ali An-Nur Sukoharjo, Jawa Tengah. Di 2017 sampai dengan 2021 beliau mengenyam pendidikan S1 di STAI Darul Qalam Tangerang. Di 2021 sampai 2023 beliau mengenyam pendidikan S2 di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Berikutnya waktu 30 sampai 45 menit kepada Ustadz Amir Syahidi. Kesempatan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar Ustadz? Terdengar. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya nanti mohon Ustadz PPT saya jika sudah saya kirim Ustadz, karena ternyata laptop saya agak error. Nanti tolong dibukakan Ustadz ya. Bisa dilihat di WA, nanti tolong dibukakan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsira kepada moderator dan pemateri pertama. Masya Allah, pemateri pertama ini sahabat kami telah menyelesaikan S2 di program Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor, program Ekonomi Syariah. Beliau juga aktif dalam mengisi tulisan-tulisan termasuk di dakwah ID, mengampu masalah faraid. Jadi teman-teman para hadirin yang di sini yang memiliki keluhan terkait makosid juga bisa untuk menghubungi redaksi dakwah ID
Di situ nanti insya Allah akan diteruskan kepada beliau Ustadz Muhammad Nur Hadi. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema yang masih terkait dengan pembahasan pertama karena sama-sama menggunakan pisau maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah ini cukup menarik karena memang ia menurut ulama seperti pisau yang bisa digunakan untuk ya menjatuhkan Islam, tapi juga bisa digunakan untuk membela Islam seperti itu. Karena orang-orang yang benci terhadap Islam pun terkadang menggunakan nalar-nalar makosid yang sebenarnya adalah nalar rusak seperti itu. Karena mereka membolehkan wanita tidak menggunakan jilbab karena melihat di situ kebudayaan, di situ ada maslahah. Kemudian mereka menganggap haji itu boleh berkali-kali karena di situ ada maslahat dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan bernilai makosid, padahal sebenarnya itu jauh daripada nilai makosid yang Allah kehendaki. Baik, kita akan membahas demonstrasi bela Islam dalam perspektif makosidus syariah. Slide keduanya, Ustaz. Baik, Alhamdulillah artikel ini yang kami presentasikan sebenarnya sudah terbit dalam bentuk jurnal ilmiah Sinta 2, namun sekarang menjadi Sinta 3. Jadi ada turun Sinta yang berjudul bisa dilihat yaitu ya, berjudul aksi unjuk rasa bela Islam di Indonesia pada kasus Ahok dalam perspektif maqasidus syariah. Karena ternyata dari reviewernya harus mengerucut kepada satu tokoh, yaitu kebetulan pada saat itu yang ramai adalah kasus Ahok. Kemudian dari artikel itu pula sudah kami terbitkan menjadi buku, menjadi demonstrasi bela Islam dalam kacamata maqasidus syariah. Ini juga sudah bisa dipesan sebenarnya dan bisa dicari artikelnya di dalam internet, jurnal Istinbat milik Mataram. Slide berikutnya, Ustaz. Baik, menariknya, ternyata Indonesia ini kan negara yang berdasarkan kaidah demokrasi Pancasila. Artinya memang Indonesia ini memiliki ya kebolehan atau aturan-aturan yang membolehkan seseorang untuk melakukan unjuk rasa ataupun demonstrasi. Itu memang dinaungi dan diperbolehkan dalam sistem demokrasi baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Maka tidak heran di sana ada yang berunjuk rasa ataupun demonstrasi karena memang diperbolehkan dalam dunia atau dalam kaidah demokrasi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lesan dan tulisan dan sebagiannya ditetapkan dengan undang-undang. Ini kebolehannya. Ditambah lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 ayat 1 yang memperbolehkan menyampaikan pendapat dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi. Nah, karena memang adanya kebolehan inilah, apalagi ditambah banyak sekali problem-problem di Indonesia ini yang kurang terselesaikan dengan baik dan bahkan terkadang ada kebijakan-kebijakan yang sulit diterima oleh pemeluk agama. Sehingga hal itulah memunculkan ya inisiatif-inisiatif untuk memperjuangkan agama melalui demonstrasi. Nah, namun demikian, ternyata dalam masalah ini akan kita dapati slide berikutnya, Ustaz, dua pendapat atau dua fatwa yang bisa dikatakan saling bertolak belakang antara melarang dan membolehkan seperti itu. Jadi dalam kasus ini kemudian muncul dua pendapat yang menggelinding sama-sama besarnya antara melarang dan membolehkan. Yang pertama yang melarang, ini hujah yang pertama, bahwa demonstrasi merupakan pemberontakan terhadap pemimpin yang sah. Nah, sehingga mereka berpendapat bahwa mereka yang berjuang untuk membela agama melalui jalur demonstrasi atau unjuk rasa ini termasuk pemberontakan terhadap pemimpin yang sah, sehingga disebut khawarij. Kemudian bahkan muncul suatu video yang mengatakan tumpahin aja darahnya seperti itu bagi mereka yang melakukan demonstrasi karena menganggap itu pemberontakan terhadap pemimpin yang sah, padahal pemberontakan sekecil apapun terhadap pemerintah yang sah itu tidak boleh kecuali benar-benar nampak kekufuran di dalamnya. Dan nanti akan kita bahas lebih lanjut latar belakang munculnya dan pandangan sisi makosidnya.
Kemudian ada juga yang melarang, ini sebaliknya, memiliki kesimpulan sama yaitu melarang, tapi dengan pandangan karena demonstrasi, mohon maaf ini karena ya demonstrasi merupakan anak dari demokrasi. Nah, sedangkan demokrasi ini kan sistem yang bertentangan dengan sistem Islam karena suara dari rakyat untuk rakyat seperti itu, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka melihat bahwa ketika melaksanakan demonstrasi ya sama saja dia ridho terhadap demokrasi itu sendiri, sehingga hal itu dilarang menurut pandangan mereka ini. Kemudian ada pula yang membolehkan karena demonstrasi ini merupakan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu bagian daripada kita beramar ma'ruf nahi mungkar menggunakan lisan. Karena jelas dengan menggunakan tangan kan memiliki mafasid atau kerusakan yang besar, apalagi di negeri Indonesia. Dan memang penafsiran yang paling tepat untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan itu ya mereka yang memiliki kekuasaan. Nah, sehingga bagi masyarakat ya kita diperbolehkan untuk mengambil lebih ringan lagi yaitu menggunakan dengan lisan. Sehingga demonstrasi ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar menggunakan lisan. Nah, slide berikutnya Ustaz. Nah, mari kita kemudian melihat latar belakang munculnya fatwa terlebih dahulu. Yang pertama, latar belakang munculnya fatwa yang melarang kategori pertama. Kategori kedua kan pandangan ekstrim juga seperti itu ya. Kategori pertama seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh bin Baz dan seluruh ulama di jajaran Hay'ah Kibar Al-Ulama dan Dewan Fatwa tertinggi Saudi Arabia, juga Syekh Ar-Uraini. Ini pendapat yang melarang demonstrasi. Hujahnya apa? Hujahnya adalah demonstrasi merupakan sebuah bentuk keluar atau pemberontakan atau ketidakpatuhan terhadap pemerintahan yang sah. Dan hal ini tidak dibolehkan, tidak boleh dilakukan kecuali telah tampak kekafiran mereka karena perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua bahwa demonstrasi merupakan bentuk tasyabuh, menyerupai terhadap kebiasaan orang kafir. Sebab aksi unjuk rasa merupakan produk barat yang tidak pernah ada pada masa salaf. Nah, ini hujahnya. Namun kita melihat terlebih dahulu latar belakangnya apa? Kenapa muncul pendapat seperti itu? Dan sebenarnya sudah kami jelaskan juga nanti di artikel yang sudah terbit di jurnal itu ya, jurnal Sintatika Al-Istinbat, ataupun di buku kami, tetapi tidak mengapa kami jelaskan di sini karena bagian dari yang sangat penting. Nah, jika diperhatikan dengan jelas dasar perbedaan, the basic of the argument design tersebut berporos pada perbedaan kondisi yang melatar belakangi lahirnya fatwa tersebut. Fatwa ulama Saudi mengharamkan aksi demonstrasi dikarenakan memang kerajaan Arab Saudi masih memberlakukan Al-Quran dan Sunnah, sehingga jalan terbaik mengingatkan penguasa adalah dengan menasihatinya. Nah, di sini latar belakangnya karena memang negeri Saudi Arabia ini masih menggunakan Quran Sunnah, sehingga jalan terbaik adalah dengan cara menasihati, bukan cara aksi unjuk rasa manusia keluar secara berbondong-bondong di jalan menyuarakan kebenaran, bukan seperti itu. Selain itu, sistem yang digunakan di negara tersebut merupakan sistem monarki atau kerajaan. Jadi di dalam negeri yang melarang ini yaitu Saudi Arabia ini pun menggunakan sistem kerajaan, bukan demokrasi. Sehingga memang di dalam sistem kerajaan itu orang berdemonstrasi itu memang tidak boleh. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, latar belakangnya karena memang negeri-negeri tersebut mereka berpandangan bahwa mudzaharah atau aksi unjuk rasa atau demonstrasi dalam perspektif mereka adalah pemberontakan dan pembelotan. Hal ini ditunjukkan dengan ungkapan dalam fatwa-fatwa mereka yang mereka keluarkan, yaitu demonstrasi tidak diperbolehkan jika memecahkan kaca, merusak jalan atau pintu dan lain sebagainya, karena jiwa seseorang muslim lebih berharga. Nah, terkait hal ini kemudian Ahmad Ar-Rasyuni menyampaikan bahwa ulama Saudi masih terkukung pada kacamata historis aksi unjuk rasa yang dahulu sangat identik dengan pemberontakan dan penggunaan senjata. Jadi ada 3 latar belakang itu ya. Yang pertama adalah karena mereka masih memperlakukan Al-Quran Sunnah, sehingga solusi terbaik adalah nasihat.
Kemudian yang kedua adalah karena sistem yang digunakan adalah sistem kerajaan, sehingga memang di dalam sistem kekerajaan ini tidak boleh sama sekali ada demonstrasi. Kemudian yang ketiga masih terkukung dalam kacamata historis bahwa demonstrasi itu mereka anggap sebagai sesuatu hal yang nanti merusak kaca, merusak jalan, mengangkat senjata dan lain sebagainya. Nah, ini latar belakang kenapa muncul fatwa bahwa demonstrasi itu dilarang dimanapun seperti itu ya. Kemudian latar belakang munculnya fatwa melarang kedua ini juga cukup menarik, bahwa slide berikutnya Ustaz, mereka mengharamkan demonstrasi karena ia merupakan produk dari demokrasi yang merupakan sistem kufur. Jika kaum muslimin melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi, maka hal itu menurut mereka menunjukkan keridhaan terhadap sistem kufur tersebut. Nah, ini pandangan ekstrim juga, bahwa orang yang melakukan demonstrasi ya berarti dia setuju dong dengan demokrasi, atau dia ridho dong dengan demokrasi. Padahal di dalam salah satu kaidah disebutkan aridho bisyai'i ridho bima yatawalladu minhu, yang artinya adalah ridho dengan sesuatu sama saja dengan ridho sesuatu yang muncul dari hal tersebut gitu. Yang artinya jika kaum muslimin melakukan aksi unjuk rasa, maka hal tersebut menunjukkan bahwa mereka ridho terhadap sistem demokrasi. Nah, ini latar belakang munculnya fatwa kedua yang sama-sama melarangnya. Slide berikutnya, Ustaz. Kemudian latar belakang yang membolehkan. Nah, ini pendapat yang membolehkan. Adapun para ulama yang memperbolehkan, diantaranya adalah Syekh Abdul Razak Abdurrahman As-Sa'di, kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi, karena mereka melihat ini ungkapannya Syekh Yusuf Al-Qardawi ya, tidak diragukan lagi bahwa mudzaharah demonstrasi adalah sesuatu yang disyariatkan karena termasuk seruan dan ajakan kepada perubahan yang lebih baik, serta sebagai sarana untuk saling mengingatkan tentang kebenaran, juga sebagai kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika kita melihat bahwa kondisi yang melatar belakangi munculnya fatwa kebolehan ini adalah karena ia ada di dalam sistem di negara dengan menggunakan demokrasi gitu. Jadi karena demokrasi ini kan memperbolehkan untuk kita melakukan aksi unjuk rasa seperti itu. Jadi ini karena ada perbedaan latar belakang mereka karena kondisi yang berbeda. Hal ini karena negara yang bersistem demokrasi memberi ruang untuk melakukan aksi unjuk rasa. Di Indonesia misalnya, aksi unjuk rasa merupakan perkara yang dilegalkan sebagaimana termaktub dalam undang-undang negara yang telah disebutkan tadi di awal. Selain itu, para ulama juga memperbolehkan karena memandang bahwa kemaslahatan yang didapat dan diraih dengan aksi unjuk rasa ini lebih besar daripada mafsadah yang ditimbulkan. Misalnya menjadi sarana untuk saling mengingatkan tentang al-haq dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, coba kita bayangkan kalau seandainya kemungkaran-kemungkaran yang dibiarkan oleh pemerintahan yang itu jauh daripada nilai-nilai Islam itu dibiarkan begitu saja, maka akan banyak muncul peremehan-peremehan yang lain. Misalnya dulu kasus Ahok ini umat Islam membiarkan begitu saja, ya mungkin bisa jadi lahir berikutnya orang-orang yang menghina, mencela Al-Quran seperti itu. Sehingga memang ini bagian daripada amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, untuk mendudukkan pendapat-pendapat ini, maka kita akan menggunakan kacamata maqasidus syariah. Nah, ini ada persamaan dengan masalah mawaris tadi dengan menggunakan kacamata maqasidus syariah, maka dalam hari ini pun kita akan menggunakan kacamata maqasidus syariah. Slide berikutnya, Ustaz. Apa itu maqasidus syariah? Ini tadi sudah dijelaskan oleh pemateri pertama dari pengertian maqasid syariah, kemudian cabang-cabangnya, hingga bisa kita simpulkan bahwa maqasidus syariah adalah nilai-nilai atau dalam bahasanya al-ma'ani wal hikam dan hikmah-hikmah wa nahwuha dan selainnya alladzi ra'aha syari' yang dijaga eksistensinya oleh syariat, oleh pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala fit tasyri'il ahkam, dalam setiap syariat litahqiqi masalihin nas, guna memberikan kemaslahatan untuk hambanya. Jadi di dalam syariat itu ada nilai-nilai, hikmah-hikmah, rahasia-rahasia, ilah-ilah dan lain sebagainya yang memang eksistensinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan seorang hamba. Nah, kemudian sering kali para ulama tadi sudah disinggung juga bahwa maslahat ini kemudian dapat diklasifikasikan nantinya menjadi 3. Yang pertama adalah daruriyat.
Daruriyat ini apabila tidak ada maka akan menjadikan orang itu rusak gitu. Ini daruriyat. Kemudian ada hajiat. Hajiat ini adalah ketika sesuatu itu tidak ada maka dia sangat kesulitan atau kesusahan gitu. Kemudian ada tahsiniyat, yaitu sesuatu yang terkait dengan kesempurnaan. Nah, di dalam daruriyat inilah, slide berikutnya Ustaz. Di dalam daruriyat inilah nanti ada hifdzuddin, kemudian ada hifdzun nafas, kemudian ada hifdzul aqal, ada hifdzun nasl, dan ada hifdzul mal. Penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap nasl keturunan, dan penjagaan terhadap harta. Dan kemudian ditambah oleh Imam Al-Qarafi kalau tidak salah ya, ditambah yang keenam hifdzul aid, menjaga kehormatan dan lain sebagainya. Konsepnya sangat berkembang, perlu untuk kita kaji bersama. Nah, menariknya di antara yang paling penting dari penjagaan daruriyat ini adalah hifdzuddin, yang menjadi pisau analisis. Kalau tadi pisau analisisnya adalah keadilan di dalam daruriyat, karena daruriyat ini pun diklasifikasikan tadi oleh oleh Jamaluddin Atiyah, yaitu di dalam Nahwa Taf'ilil Maqasid, Nahwa Taf'ili Syariah atau Maqasid, ya saya agak lupa judulnya. Itu kan memang daruriyat ini pun ada sifatnya nanti keadilan secara global gitu ya. Nah, cuman kita akan mengerucutkan kepada hifdzuddinnya. Hifdzun ini merupakan penjagaan terhadap agama, merupakan dasar yang sangat penting dalam Islam. Hifdzuddin ini dasar penting dalam Islam. Penjagaan terhadap agama ini merupakan penjagaan yang paling urgen di antara penjagaan terhadap hal-hal lainnya. Bahkan ia merupakan inti dan ruh dari seluruh maqasid. Jadi kalau kita gambarkan daruriyatul khams atau daruriyat itu yang paling tinggi itu adalah hifdzuddin. Semuanya itu mengarah kepada hifdzuddin. Seperti itu. Artinya dia sangat penting sekali. Kemudian dari sini Al-Yubi di dalam kitabnya Maqasidus Syariah Al-Islamiyah wa Alaqatuha bil Adillah Asy'ar'iyyah, di situ ada cara-cara kita untuk menjaga hifdzuddin. Yang pertama adalah dengan mengamalkannya. Mengamalkannya ini berarti kita mengamalkan dan menunaikan rukun-rukunnya sesuai dengan apa yang diajarkan Quran maupun Sunnah. Ini bagian daripada hifdzuddin. Yang kedua adalah berhukum dengannya. Jadi kita harus berhukum dengan syariat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentu karena setiap syariat yang Allah tetapkan ini pasti mengandung keadilan. Sebagaimana tadi di dalam konsep mawaris, itu juga ada keadilan yang luar biasa di dalamnya yang bisa kita gali ketika kita benar-benar mendalami syariat. Kemudian mendakwahkannya, yang ketiga, yaitu dengan mendakwahkannya, mengajarkan agama kepada masyarakat dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata amar ma'ruf nahi mungkar ini masuk bagian daripada hifdzuddin, yaitu kita mendakwahkannya, menyeru kepada syariatnya, dan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang kemudian menjadi poin penting sekali dalam kita melihat aksi unjuk rasa tersebut atau demonstrasi tersebut. Baik, berikutnya Ustaz, slide berikutnya. Baik, maka dalam melihat demonstrasi ini apa perspektif maqasid di dalamnya? Ternyata ketika kita benar-benar mendalaminya, bahwa demonstrasi ini ternyata bukan pemberontakan. Nah, kenapa demikian? Karena pada dasarnya perintah mentaati pemimpin ini merupakan hal yang pasti dalam Islam. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini kan sesuatu yang memang kewajiban bagi kita untuk mentaati pemimpin. Namun pemimpin yang seperti apa? Kemudian apakah ketaatan itu mutlak? Kemudian apakah demonstrasi itu sendiri adalah mengangkat senjata? Nah, ini menjadi tema-tema yang sangat unik. Pertama kita akan melihat kriteria para ulama yang nanti bisa referensinya bisa dilihat di artikel kami yang sudah terbit di jurnal tersebut. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan ulil amri adalah para penguasa dan pemimpin yang mengatur kemaslahatan umat. Kemudian yang kedua kriterianya adalah orang-orang yang Allah wajibkan untuk ditaati dari kalangan para penguasa dan pemimpin umat yang mengatur mereka berdasarkan kebenaran. Ya, kebenaran di sini adalah kebenaran Islam, bukan kebenaran yang lainnya.
Kemudian yang ketiga, ulil amri yang wajib ditaati adalah ulil amri dari kalangan orang-orang beriman dan yang memerintah dengan adil. Kemudian yang keempat, ketaatan kepada ulil amri tidak bersifat mutlak, namun bersyarat, yaitu selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ya kalau di sini kita sudah mengetahui sendiri bahwa ketaatan kita ya kepada ulil amri yang mengatur kemaslahatan umat, mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, memerintahkan dengan adil, dan itu pun ketika menyuruh kita kepada kemaksiatan, kita tidak boleh taat kepadanya. Ini kriteria ulul amri. Dan di dalam maqasidus syariah kita akan mengenal nanti yang namanya maqasidul imamah. Ternyata di dalam maqasidul imamah ini bahwa tujuan daripada adanya kepemimpinan dalam Islam itu adalah ya untuk hirasatuddin wa siyasatuddin dunya bihi, atau siyasatuddinnya hirasatuddin wa siyasatuddin dunya bihi, yaitu menjaga agama dan mengatur dunia ini dengan agama tersebut. Nah, ini berarti ada catatan tersendiri dalam masalah ulil amri. Selain itu, demonstrasi bukan tindakan keluar dari ketaatan penguasa, karena memang demonstrasi yang ada di Indonesia ini hanyalah mengeluarkan aspirasi dengan turun ke jalan, pawai, orasi, dan lain yang tidak melibatkan angkat senjata, sehingga tidak mengancam eksistensi daripada maksud hifdun nafas gitu. Nah, nanti di sini para ulama memang memberikan kriteria ya dalam masalah ini ya, bagaimana agar suara-suara yang dilontarkan itu suara-suara yang baik pula, tidak menyelisih syariat, kemudian di situ ada nilai-nilai Islamnya, kemudian di situ memperhatikan lingkungan dan lain sebagainya. Lah ini ada nanti dowabitnya nanti bisa dibaca di artikel juga. Namun di sini kita mengetahui berarti kan demonstrasi itu bukan pemberontakan, khususnya di Indonesia. Karena mereka hanya mengeluarkan aspirasi dengan turun di jalan, pawai, orasi, karena memang untuk menuntut keadilan dalam masalah agama gitu. Karena yang kita bahas sekarang ini adalah demonstrasi bela Islam. Kemudian berikutnya, slide berikutnya Ustaz. Perspektif maqasid syariah yang kedua. Nah, demonstrasi ternyata termasuk sebenarnya adalah maslahat mursalat. Maslahat mursalat ini adalah maslahat yang tidak ada memang nasnya secara qat'i seperti itu, namun tidak ada juga larangan secara qat'i. Nah, dia adalah maslahat yang rojih yang memang dibolehkan. Meskipun sebenarnya di situ ada prototipe sebelumnya. Prototipe di sini kan contoh-contoh ya, dulu ketika Umar bin Khattab itu masuk Islam kan, di dalam sirah-sirah yang kita bacakan waktu itu umat Islam terbagi menjadi dua, yang satu dipimpin oleh Hamzah, yang satu dipimpin oleh Umar. Mereka berjalan lantang di masyarakat menyuarakan kebenaran. Nah, ini kan sebenarnya prototipe dari demonstrasi. Meskipun kalaupun itu dianggap jauh daripada realita kekinian hari ini, maka bukan berarti yang tidak dicontohkan oleh Allah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat merupakan sesuatu yang haram. Nah, karena banyak sekali sesuatu yang tidak dicontohkan pada zaman mereka pun sekarang dihukumi mubah dan boleh. Sebagaimana kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu adalah ibahah. Ini dikuatkan pula dengan kaidah maqasid yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, yakni al-aslu fil muamalat al-iltifat ilal ma'ani. Jadi hukum asal pada muamalat termasuk adalah adat, itu adalah iltifat ilal ma'ani, melihat kepada nilai-nilainya. Nilai-nilainya apa? Tujuannya apa? Di situ di dalamnya ada apa? Nah, ini tergantung dengan nilai-nilainya. Untuk itulah kita melihat ya banyak sekali di zaman para sahabat sendiri perkara-perkara yang tidak ada di zaman Rasulullah, bagaimana Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran, kemudian Umar bin Khattab pernah tidak memberikan zakat kepada mu'allafati qulubuhum karena Islam sudah kuat pada saat itu. Kemudian Utsman bin Affan, beliau menjadikan Quran itu satu sesuai dengan Rasmul Utsmani. Itu kan bagian-bagian dari maslahat mursalat yang tidak ada di zaman Rasulullah. Dan hingga saat ini banyak sekali masalah-masalah yang memang tidak ada nasnya. Namun bukan berarti ketika tidak ada nasnya ini menjadi hukumnya haram. Termasuk demonstrasi sendiri, dia termasuk lebih tepatnya kepada maslahat mursalat yang itu dilihat oleh nilai ma'ani, nilai-nilainya.
apa yang ia perjuangkan, kemudian di dalamnya ada nilai-nilai apa saja, syiar-syiar Islam apa saja, yaitu yang perlu dilihat. Kemudian berikutnya, slide berikutnya Ustaz, perspektif maqasid syariah yang ketiga, demonstrasi ini sebagai bentuk nahi mungkar. Jadi realitanya memang faktanya kemungkaran pada saat ini terkadang merupakan hal yang dilegalkan oleh pemerintahan ya, dalam tanda kutip ya. Karena memang ada beberapa hukum-hukum ataupun hal-hal yang terkadang seakan terbiarkan seperti itu. Dan nanti bisa dilihat di artikel kami bagaimana tindak hukum itu laki-laki dengan laki-laki anak kecil atau apa ya, saya agak lupa. Nanti bisa dilihat sebenarnya di artikel itu tidak mendapatkan hukumnya, ataupun masalah LGBT juga tidak tegas, kemudian masalah lain-lain seperti itu nanti bisa dicari. Terkadang memang tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintahan dan sulit untuk mengatur itu, kecuali bersama-sama kita untuk mengingatkan mereka seperti itu. Nah, sedangkan ada hadis terkait nahi mungkar ini, bahwa kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman, yaitu kemungkaran hendaknya dihentikan dengan tangan, jika tidak mungkin maka dengan lisan, dan jika tidak bisa maka dengan hati. Nah, ini kan kemudian kita melihat iklim di Indonesia, pilihan nahi mungkar dengan tangan nampaknya bukan pilihan yang tepat, sebab ia mengandung banyak mudarat dan konsekuensi berat yang akan menimpa kaum muslimin. Bahkan nanti kita melihat perkataan Sholeh Sawi ketika bentuk kemungkaran itu dihentikan dengan tangan kok menimbulkan kemungkaran yang lebih berat, maka hal itu dilarang. Kemudian tafsiran daripada yang kami jelaskan di depan, nahi mungkar dengan tangan itu yang paling tepat adalah ya kekuasaan itu sendiri yang melakukan nahi mungkar, karena mereka memiliki perangkat-perangkat yang memungkinkan untuk melakukan nahi mungkar dengan tangan gitu. Sedangkan masyarakat biasa ketika melihat kemungkaran itu ya bisa beralih dari kekuatan tangan menuju lisan. Di antaranya adalah dengan demonstrasi tadi. Nah, dengan lisan, dalam kondisi ketidakmampuan melaksanakan kewajiban nahi mungkar dengan tangan, maka nahi mungkar menggunakan lisan menempati kedudukan yang tinggi. Nah, maka kan kita tidak heran ya, ada hadis yang mengatakan ya termasuk jihad yang besar adalah qaulul haq inda sultani jair, seperti itu. Sekarang ya kita bisa mengerahkan masyarakat umat untuk mengingatkan pemerintahan untuk tetap ke jalur yang tepat, ke jalur yang sesuai dengan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang adil, dan seterusnya, yang itu merupakan nilai-nilai Islam luar biasa, sehingga akan terkontrol hak-hak masyarakat seperti itu. Berikutnya Ustaz, kemudian yang terakhir, perspektif maqasid syariah, bahwa demonstrasi ini sebagai wasilah menegakkan agama, jadi bukan tujuan. Jadi kita bukan menjadikan demonstrasi sebagai tujuan, namun kita menjadikannya sebagai wasilah dalam menegakkan agama. Nah, ini sangat penting untuk tadi mengomentari kaidah yang dibacakan oleh mereka yang menolak demonstrasi, yaitu ridho bisyai'i, ridho bima yatawalladu minhu, yaitu ridho dengan sesuatu sama saja ridho dengan anak-anak yang lahir darinya. Nah, kita melihat bahwa demonstrasi ini hanyalah wasilah, bukan tujuan. Artinya kita menjadikan demonstrasi sebagai wasilah terhadap pembelaan prinsip agama yang disepelekan oleh pemerintahan. Nah, sedangkan kaidah wasilah ini cukup menarik. Kaidahnya adalah yuktafaru fil wasail ma la yuktafaru fil maqasid. Diampuni atau dimaafkan fil wasail, dalam masalah wasilah mala yuktafaru, apa-apa yang tidak diampuni fil maqasid, dalam tujuannya gitu. Artinya wasilah itu memang terkadang dimaafkan seperti itu, bukan seperti tujuan yang memiliki memang nilai-nilai yang harus tetap kita perjuangkan seperti itu. Jadi kita boleh-boleh saja berjuang lewat jalur demokrasi, berjuang lewat partai, berjuang lewat apa, karena itu bagian wasail. Bahkan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau memang itu merupakan wasilah yang harus kita kerjakan, itu pun menjadi wajib bagi orang itu yang memang memiliki kepakaran di bidang itu, yang memang konsen dalam bidang itu. Artinya
perlu ada juga yang mereka berjuang di parlemen, perlu ada juga yang mereka berjuang untuk membela Islam di lingkup-lingkup tersebut agar memang nilai-nilai Islam itu mampu diterapkan. Nah, ini kaidah wasilah cukup menarik. Kemudian ada kerancuan pemahaman terhadap kaidah tadi ya, ridho bisain, ridho bima yatawalladu minhu, ridho terhadap sesuatu sama saja ridho dengan anak-anak yang dihasilkan darinya. Nah, ridho, padahal ridho ini merupakan perkara yang bersifat praduga dan tidak hatman. Hatman ini kan yakin dan tetap ya, dalam kaidah usul fikih kan memang perkara itu dihukumi sesuai atau dibangun atas dasar keyakinan, bukan praduga. Nah, ini catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, kerancuan pemahaman. Sedangkan dalam masalah ini, aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan anak dari demokrasi yang tidak diridhoi oleh umat Islam. Jadi demokrasinya ini tidak diridhoi oleh umat Islam gitu. Sedangkan beda jika memang ia ridho terhadap demokrasi, kemudian dia dengan keridhaan tersebut demonstrasi, ini berbeda dengan mereka yang memang menggunakan demonstrasi karena dia sebagai wasilah penegakan agama Islam seperti itu untuk membela nilai-nilai agama. Sehingga aksi unjuk rasa tidaklah menunjukkan keridhaan umat terhadap sistem tersebut, sehingga ia masuk ke dalam pengecualian kaidah itu. Nah, ini catatan secara maqasidi terkait dengan mereka yang melarang dengan kaidah tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, slide berikutnya Ustaz. Nah, slide berikutnya sebenarnya kesimpulan, namun ternyata waktu tadi saya ingin mengejar kesimpulan tetapi tidak memungkinkan karena slide kami yang dahulu pernah kami sampaikan juga terkait hal ini hilang, sehingga tadi kami membuat slide baru, kemudian tidak kami belum ataupun waktu yang kemudian menjadikan kami tidak sempat untuk menulis kesimpulan. Namun kami bacakan melalui artikel kami yang sudah terbit. Berdasarkan seluruh pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa aksi unjuk rasa atau demonstrasi adalah tindakan bersama untuk menyuarakan aspirasi dan kebebasan berpendapat. Dalam politik Islam ia disebut sebagai mudzaharah atau masirah, yaitu sebuah sarana atau media untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan yang dianggap benar serta berupaya menyiarkannya dalam bentuk pengarahan massa. Aksi unjuk rasa pembelaan Islam atau membela Islam yang dilakukan di Indonesia terkhusus pada kasus Ahok ya. Karena kalau di dalam artikel kan memang dikhususkan Ahok, sebenarnya ini secara umum seperti itu adalah mubah hukumnya. Hukum tersebut bahkan dapat berubah menjadi fardu kifayah karena ditunjukkan demi sebuah maksud syar'i berupa hifduddin. Adapun bentuk hifduddin dalam masalah ini adalah ia dapat digunakan sebagai wasilah amar ma'ruf nahi mungkar di Indonesia. Adapun aksi unjuk rasa selain yang ditunjukkan sebagai pembelaan agama, maka ia memiliki hukum yang disesuaikan dengan manat atau kausanya gitu. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. 4 hal ini sangat unik ya untuk kita cermati bersama, dan nanti bisa dibuka di dalam artikel kami yang sudah terbit di Istimbat, jurnal Istimbat, ataupun di buku yang telah kami terbitkan. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Waktu berikutnya kami serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Amir Syahidin yang telah memaparkan ilmu-ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kemudian untuk acara selanjutnya, sesi tanya jawab ya Ustadz. Sesi tanya jawab. Silahkan untuk para peserta yang ingin bertanya, baik ke pemateri 1 maupun pemateri 2. Silahkan bisa ditulis di chat atau angkat tangannya, melambaikan tangan. Monggo, barangkali ada pertanyaan terkait
materi-materi tadi yang disampaikan barangkali kurang paham. Silakan raise hand-nya. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita melakukan sesi foto terlebih dahulu. Semuanya bisa menggunakan kameranya untuk para peserta webinar kali ini. Kita foto terlebih dahulu ya untuk dokumentasi dan lain-lain. Sudah. Mungkin sudah cukup ya. Kita sampai di penghujung acara, sudah di screenshot